menggunakan apa? Menggunakan kekuatan militernya untuk menembaki secara membabi buta terhadap para demonstran. Dan Bashar Assad tidak pernah menyangka kalau dengan membunuh anak kecil itu, kekuasaannya yang berkuasa setelah 24 tahun akhirnya apa? Akhirnya tumbang. Dia tidak pernah menyangka. Mungkin kalau dia dulu menyangka gara-gara dia membunuh anak ini kekuasaannya akan lengser, mungkin dia akan menghukum polisi. Namun dengan kesombongannya justru Bashar Assad menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi para demonstran. Akhirnya para demonstran ditembaki, ribuan korban jatuh, sehingga akhirnya demonstrasi semakin besar di provinsi Daraa dan kemudian menjalar ke provinsi-provinsi yang lain, dan akhirnya pecahlah revolusi Suriah tahun 2011. Sejak itulah pembantaian demi pembantaian terjadi di Suriah. Hari ini laporan daripada lembaga kemanusiaan dunia mengatakan korban Ahlus Sunnah yang dibantai di Suriah. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Ahlus Sunnah di Suriah itu bukan Wahabi, ya. Kalaupun ada Wahabinya hanya kecil sekali. Mayoritas Ahlus Sunnah yang ada di Suriah itu adalah Ahlus Sunnah yang kalau kita di Indonesia NU, Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita di Indonesia Nahdlatul Ulama. Jadi yang mayoritas Ahlus Sunnah yang ada di Suriah itu adalah Ahlus Sunnah, yaitu mereka yang bermadhab Asy'ari, bermadhab Asy'ariyah, ya. Dari sisi akidahnya dan dari sisi fiqihnya mereka adalah umat Islam yang mengikuti madhab Syafi'i. Adapun kalaupun ada yang ngikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu hanyalah kecil sekali. Jadi mayoritas, ya, mayoritas. Makanya dulu ketika saya dengan izin Allah berhasil menjadi relawan kemanusiaan ke Suriah tahun 2013, ya. Saya masih ingat saya masuk ke Suriah itu di subuh hari. Kita sampai di provinsi Latakia sekitar jam 3 pagi. Kita berangkat dari Turki waktu itu, dari provinsi namanya Antakya. Kemudian kita masuk ke Idlib, dan kemudian dari provinsi Idlib ini kita menuju Latakia sekitar 2 jam perjalanan. Dan waktu itu harus melewati, saya hitung waktu itu lebih daripada 20 checkpoint, ya, karena banyaknya para faksi-faksi jihad waktu itu, sehingga mereka sangat mewaspadai, ya, para relawan dari luar Suriah yang masuk ke dalam Suriah, ya. Apalagi relawan kemanusiaannya datang dari Indonesia, ya. Orangnya kecil-kecil, hidungnya pesek. Jadi kita dibawa pakai ambulan waktu itu, saya masih ingat, kita dibawa pakai ambulan. Dan kemudian para relawan dari rumah sakit lapangan di kota Salma di Latakia ini mengatakan kepada kami, mereka bilang, ya akhi, kalian harus tenang, tidak tidak dalam keadaan takut. Dia bilang kalian harus menenangkan diri. Kenapa? Karena nanti kita akan melewati sekian puluh checkpoint, ya, sekian puluh checkpoint. Jadi kalau nanti diperiksa, kalian tenang aja. Kalau ditanya, jawab aja dari Indonesia sebagai relawan kemanusiaan. Dan benar, baru jalan berapa kilometer, sekitar 2 kilometer, kita sudah dihentikan di pos faksi jihad itu, ya, faksi perjuangan yang ada di sana. Kita dicek itu. Dan tahulah, ya, namanya di medan perang, ya, semuanya bawa, kita udah deg-degan itu, ya. Kita takutnya diambil sama mereka, kemudian
ditembak mati, kemudian ada berita ya relawan kemanusiaan Indonesia mati di tangan pejuang, itu kan nggak enak banget ya. Kalau matinya di tangan musuh, alhamdulillah ya. Namun alhamdulillah dengan izin Allah, setelah kita melewati sekian checkpoint, dan checkpoint yang paling lama waktu itu adalah ketika melewati posnya orang-orang ISIS. Jadi waktu itu kan lagi rame-ramenya berdirinya ISIS ya, dan itu yang nanti membuat kita relawan kemanusiaan Indonesia ini pun akhirnya kemudian terbentur dengan bantuan-bantuan kita ke Suriah ya, gara-gara orang-orang ISIS ini. Ya. Jadi kita sempat debat lama tuh dengan orang-orang ISIS. Orang-orang ISIS ini kan sangat kejam ya. Mereka pinginnya relawan-relawan dari luar itu tidak boleh masuk. Jadi waktu itu mereka ingin nangkap kita. Tapi alhamdulillah para pejuang-pejuang kita yang ada di sana membela kita dan melindungi kita. Dan alhamdulillah kita selamat. Yang mana nanti ISIS ini membuat propaganda, dan sampai hari ini masih ada sebahagian orang-orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS ya, karena waktu itu ISIS punya propaganda dia berhasil menguasai 3 kilang minyak besar di Suriah, dan akhirnya kemudian mereka menjual minyak itu secara legal, secara ilegal. Jadi menjual minyaknya di pasar-pasar gelap, dan kemudian mengiming-imingi siapapun yang bergabung dengan ISIS di Suriah maka akan diberi gaji. Ya, waktu itu gaji yang paling rendah sekian ratus dolar, saya masih ingat itu, kalau di apa namanya, dirupiahkan itu sekitar 9 juta. Nah, ya. Bahkan kalau nanti punya jabatan-jabatan tertentu itu dapat gaji sekitar 30 juta per bulannya. Sehingga akhirnya banyak orang-orang Indonesia yang tertarik bergabung dengan ISIS ini, ya. Terutama mereka yang nganggur-nganggur itu, ya. Pinginnya perang tapi di Indonesia nggak punya pekerjaan, nganggur, utangnya banyak, ya. Sering berantem karo bojo nih, baiki kesempatan, ya. Dan akhirnya mereka berangkat ke Suriah. Nah di Suriah mereka buat propaganda. Caranya apa? Mereka membakar paspor mereka. Ya. Mereka videokan, mereka bilang selamat tinggal negara kafir Republik Indonesia. Ya. NKRI itu diganti dengan negara kafir ya. Selamat tinggal wahai para penguasa tauhid Indonesia. Ya. Kami sekarang sudah berada di negara Islam Irak dan Syam. Ya. Dan kami bakar paspor kami. Mereka videokan itu, yang akhirnya nanti pemerintah Indonesia kemudian tidak diam ya, menghadapi orang-orang yang berangkat ke Suriah ini. Dan akhirnya oleh orang-orang Syiah yang ada di Indonesia dinarasikan, setiap orang yang berangkat ke Suriah, siapapun dia, pasti bergabung dengan apa? ISIS. Dan setiap bantuan yang dikumpulkan oleh para lembaga-lembaga kemanusiaan untuk Suriah, itu pasti dana tersebut jatuhnya ke tangan apa? Ke tangan ISIS. Dan itu yang dipropagandakan oleh mereka, sehingga akhirnya kita yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ISIS akhirnya terdampak dengan propagandanya orang-orang ISIS ini. Dan sekarang lebih mengerikan lagi, karena mereka yang dulu bergabung dengan ISIS ini dan kemudian membakar paspor mereka, pemerintah Indonesia sudah menghapus nama-nama mereka dari warga negara Republik Indonesia. Dan jumlah mereka mungkin hari ini masih ada sekitar 600-an orang ya, di perbatasan Turki dengan Suriah di provinsi Idlib. Dan kemudian ya nggak tahu nanti, mudah-mudahan setelah Suriah ini bebas, mereka orang-orang Indonesia tuh dapat paspor dapat paspor Suriah lah mungkin ya. Minta suaka politik. Kalau enggak ya sudah. Saya khawatir mereka nanti akan menjadi orang-orang yang diperdagangkan ya. Apalagi sekarang yang tersisa itu tinggal
perempuan-perempuan mereka, tinggal istri-istri dan anak-anak mereka. Mayoritas suami-suami mereka sudah terbunuh di Suriah. Lah Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, perjuangan umat Islam untuk menumbangkan rezim Asad yang sangat kejam ini, dan jenengan bisa lihat nanti di YouTube itu, salah satu kekejaman rezim Asad ini adalah menangkap dan menyiksa kaum muslimin yang ditahan dan ditawan oleh rezim Asad, dan itu jumlahnya ratusan ribu orang. Jadi yang disiksa, dibunuh, dihilangkan, ya, bahkan Bashar Asad ini menggunakan satu mesin, yang mesin itu gunanya adalah untuk menghilangkan jasad orang. Jadi kalau orang sudah dibunuh kemudian dimasukkan ke dalam mesin itu, maka mayat ini digiling sehingga tidak lagi ada jejaknya. Begitulah kejamnya Asad ini. Salah satu penjara rezim kufur Asad yang paling mengerikan itu adalah penjara Saknaya, ya. Nanti bisa dicek itu di provinsi Damaskus. Di provinsi Damaskus namanya penjara Saknaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 6 Desember yang lalu tiba-tiba kita mendapatkan informasi dan berita di media-media sosial kalau para pejuang kita telah berhasil menaklukkan kota Aleppo namanya. Jadi yang pertama kali mereka taklukkan dulu provinsi Idlib namanya. Dan provinsi Idlib ini sudah lama berhasil diamankan oleh kaum muslimin, sehingga orang-orang Suriah yang keluarganya dibantai, dibunuh tuh banyak mengungsi di provinsi Idlib ini. Provinsi Idlib ini berbatasan dengan Turki. Jadi Turki punya campur tangan dalam pembebasan Idlib. Lah pertanyaannya, kenapa Turki bercampur tangan dalam peristiwa di Suriah ini? Di Suriah itu ada namanya Partai Komunis Kurdistan, namanya PKK, ya, namanya PKK, Partai Komunis Kurdistan. Lah orang-orang komunis Kurdistan ini itu banyak menyebar di Turki, dan mereka banyak melakukan serangkaian teroris di Turki. Mereka pernah meledakkan sebuah pasar di Istanbul. Mereka pernah meledakkan sebuah halte stasiun kereta api di Istanbul. Lah setelah mereka melakukan berbagai macam serangkaian terorisme di Turki, orang-orang partai Kurdistan ini itu lari ke Suriah. Jadi deliknya di Suriah. Sehingga membuat Turki ini ngamuk banget, ya. Maka akhirnya Turki juga campur tangan terhadap pembebasan yang ada di Suriah ini. Karena apa? Karena banyak penjahat-penjahat komunis Kurdistan atau PKK ini yang melakukan berbagai serangan-serangan brutal di Turki, itu bersembunyinya di Suriah. Karena memang aslinya PKK itu, Partai Komunis Kurdistan, itu lahir di Jabal Akrot namanya. Ada, kalau nanti jenengan ke provinsi Latakia, itu ada pegunungan orang-orang Kurdi namanya Jabal Akrot. Di sanalah lahir Partai Komunis Kurdistan ini, dan mereka ini sangat kejam juga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, umat Islam bergerak dari Idlib menuju Aleppo. Kenapa kemudian kaum muslimin setelah 14 tahun berhasil kemudian menumbangkan rezim Asad ini? Karena sekutu utama Asad yang pertama Rusia dan Iran itu mulai melemah bantuannya di Suriah. Rusia melemah setelah perang melawan Ukraina, sehingga fokus perangnya tidak lagi di Suriah. Dia terbagi kepada dua, ada yang ke Ukraina dan ada yang ke Suriah. Kemudian Iran juga demikian. Setelah terjadinya tufan Al-Aqsa di kota Gaza, dan kemudian para pejuang kita yang ada di Gaza itu sering menyebut-nyebut nama Iran, dan akhirnya kan Iran malu, ya. Aku sering-sering nama-namaku sering disebut oleh Gaza, tapi kok nggak ikut perang melawan Israel. Akhirnya apa?
mereka juga terjebak dalam hal ini. Sehingga kemudian Iran menggunakan proksinya yang ada di Lebanon untuk melakukan serangkaian serangan terhadap Israel. Dan itu membuat Israel kemudian marah dan akhirnya menggempur habis-habisan kekuatan Syiah yang ada di Lebanon. Yang mereka dikenal dengan nama Hizbullah, atau kita dulu menyebutnya Hizbullah. Dan orang-orang Hizbullah ini banyak membantai umat Islam di Suriah. Dan akhirnya Israel kemudian membunuh tokoh utama Hizbullah yang bernama Hasan Nasrullah. Nah, dengan terbunuhnya Hasan Nasrullah oleh Israel, itu betul-betul melemahkan sekutu utama Suriah, yaitu Iran di Suriah. Oleh sebab itu, bahwa sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, setelah Aleppo jatuh, maka kemudian provinsi-provinsi yang lainnya kemudian jatuh. Dan alhamdulillah hari ini seluruh wilayah Suriah telah kembali ke tangan kaum muslimin, terutama ibu kotanya yang bernama kota Damaskus. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kota Damaskus ini adalah kota yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fustatul muslimin yaumal malhamatil kubra bil ghutah. Nanti kata Rasulullah, kemah atau tempat berkumpulnya umat Islam pada hari terjadinya perang besar antara mukmin dan kafir di akhir zaman, itu tempatnya kata Rasulullah di sebuah kota namanya Ghutah. Di dalam kota Ghutah ini kata Rasulullah ada satu kota namanya Dimash kata Rasulullah. Wahia khairu madainil wahia khairu madaina fiha kata Rasulullah. Dan itu sebaik-baik kota yang ada di dalam kota Ghutah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan apa? Wahia khairul manzilina yauma idin. Dan nanti di akhir zaman kota Damaskus ini kata Rasulullah menjadi tempat terbaiknya, tempat tinggal terbaik bagi umat Islam di hari itu kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain yang cukup menarik adalah apa? Masya Allah, ya. Di antara keutamaan daripada kota Damaskus ini apa kata Rasulullah? Nabi Isa alaihissalam yanzilu fikum Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam akan turun ke tengah-tengah kalian. Di mana kata Rasulullah? Bil manaratil bayda. Di sebuah tempat namanya Menara Putih. Mana Menara Putih itu kata Rasulullah? Syarqai Dimas. Timurnya kota Damaskus. Dan Masya Allah, para ulama kemudian mengkaji, Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi Isa alaihissalam ketika Allah turunkan nanti dari langit ke dunia ini di akhir zaman, itu yang Allah pilih adalah kota Damaskus. Kenapa Allah nggak menurunkan Nabi Isa di Palur? Allah nggak turunkan Nabi Isa di Indonesia, Pak. Allah nggak turunkan Nabi Isa di Malaysia. Allah nggak turunkan Nabi Isa di kota Mekah atau di kota Madinah. Masya Allah. Allah pilih tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagai hujjah nanti bagi manusia. Kalau Nabi Isa itu belum pernah dibunuh, apalagi dibunuhnya di salib, ya. Dan sebagai hujjah bagi manusia bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi jadi Tuhan, nah, ya. Walaupun itu sudah menjadi keyakinan orang Kristen. Makanya menarik Bapak Ibu sekalian, Presiden Jokowi tanggal 30 Juni 2023 itu sudah menandatangani perubahan nomenklatur di dalam kalender, di mana 2 nama Isa Al-Masih di kalender itu dihapus. Jadi kalau di kalender jenengan masih ada kalimat Isa Al-Masihnya, nah itu kalendernya nggak ngikuti keputusan presiden itu.
Berarti itu termasuk nakal itu. Jadi kalau kalender yang ikuti nomenklaturnya keputusan presiden tanggal 30 Januari 2023, di mana Kristen Katolik dan Protestan itu sudah meminta kepada Kementerian Agama untuk mengganti nama Isa Al-Masih di dalam kalender itu menjadi Yesus Kristus. Kenapa? Karena oknum yang bernama Isa itu berbeda kata mereka dengan oknum yang bernama Yesus Kristus. Kenapa? Karena orang Kristen tidak bisa membantah dan mematahkan dalil dan argumentasi umat Islam yang ada di dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan Nabi Isa itu tidak pernah disalib, dan Nabi Isa belum meninggal dunia, dan orang yang disalib itu bukan Isa tapi orang yang wajahnya disamakan atau diserupakan dengan Nabi Isa. Yang kedua, dalam surat Maryam Allah tegaskan Nabi Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma, bukan di kandang domba. Dan Nabi Isa itu lahirnya bukan di bulan Desember. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan Ibunda Maryam ketika melahirkan Nabi Isa itu di bawah pohon kurma, dan Allah katakan kalau engkau wahai Maryam dalam keadaan lapar, tinggal engkau senggol aja pohon kurma itu, nanti pohon kurma itu akan menjatuhkan rutobah. Rutop itu kurma yang sudah matang, dan kurma yang sudah matang itu terjadi di bulan Agustus, puncaknya di bulan musim panas. Kalau hari ini jenengan ke Palestina, nggak ada kurma yang berbuah, karena di bulan Desember itu musim dingin, ya, musim dingin. Sekarang tuh lagi musim salju, nggak ada tuh kurma berbuah, ya. Kalau nyari buah kurma ada, nggak perlu ke Palestina, di pasar Kliwon pun banyak. Kalau nyari kurmanya loh ya. Tapi kalau kurma berbuahnya, apalagi kurmanya mateng di pohon, itu nggak ada di bulan Desember. Lah, orang-orang Kristen tidak bisa membantah argumentasi Al-Quran. Akhirnya apa? Mereka minta ganti. Wis ganti wae. Pokoknya Yesus beda karo Isa Al-Masih. Kalau Yesus Kristus itu matinya di tiang salib. Yesus Kristus itu lahirnya di bulan Desember tanggal 25 dan lahirnya di kandang domba. Kalau Isa itu haknya orang Islam. Namun sayangnya, yang diganti cuma di kalender toh. Yang di gerejanya masih dipakai. Kan lucu tuh, ya? Kan masih jenengan bisa lihat tuh gerejanya, gereja Isa Al-Masih, kan lucu tuh. Seharusnya kalau mereka ingin ganti, ya ganti semua, atau maka gerejanya namanya gereja Yesus Kristus. Tapi lucu, di kalender mereka bilang antara Yesus dengan Isa Al-Masih itu beda orang, ya, beda orang. Makanya sekarang mereka ganti di kalender tuh kenaikan Yesus Kristus, ya. Kalau tanggal 25 kemarin Natal, kelahiran Yesus Kristus. Mereka bilang kami tidak pakai lagi nama Isa Al-Masih. Kenapa? Isa Al-Masih bukan Yesus, dan Yesus bukan Isa Al-Masih. Lalu gerejamu kok masih pakai gereja Isa Al-Masih? Yang kedua, kenapa itu baru terjadi tahun 2023? Berarti sudah 2000 tahun ente pakai nama Kan lucu tuh, Jadi 2000 tahun mereka pakai nama Isa Al-Masih, baru 1 tahun ini ganti Yesus. Lah, oleh sebab itu Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, nah itu sudah oke lah, itu menjadi hak mereka. Dan nanti yang menjadi akidah kita, Nabi Isa itu Allah pilih turunnya itu di sebuah tempat namanya Menara Putih. Dan Menara Putih itu tidak jauh dari
kota Damaskus. Dia berada di timurnya kota Damaskus. Maka para ulama mengatakan, kenapa Allah memilih untuk nabinya yang bernama Nabi Isa alaihissalam turun di kota Damaskus? Karena waktu itu di kota Damaskus inilah umat Islam terbaik tinggal di muka bumi ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan kembalinya kota Damaskus yang di dalamnya ada masjid besar namanya Masjid Bani Umayyah ya, Masjid Jami Bani Umayyah yang didirikan di era pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah, berarti sudah 1300 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah kembali ke tangan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana semuanya, dan mudah-mudahan dari kota Damaskus inilah nanti insya Allah akan dibebaskannya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Maka Amerika yang dulunya telah memasukkan ya komandan tertinggi Suriah hari ini yang namanya Ahmad Jaulani. Ahmad Jaulani ini dulu dihargai kepalanya Pak sama Amerika 10 juta US dollar. Setelah dia sekarang menang di Suriah, Amerika menghapus itu dan ngomong apa? Kami akan datang ke Suriah ketemu sama Ahmad Jaulani, kami ingin ngomong-ngomong sama dia. Dulu ente teroris-terorisin orang. Jadi Amerika tuh enak banget Pak. Jadi kalau pas kita lagi lemah, lagi rendah, ya mereka gampang nuduh kita sebagai apa? Teroris radikal. Tapi nanti kalau sudah menang, oh mereka bukan teroris, kayak gitu tuh. Munafiknya, bukan munafik lagi ya. Lah, maka sekalian kita wajib waspada dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kita semuanya, dan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan di tahun 2025 yang akan datang mudah-mudahan lebih baik daripada tahun 2024 insya Allah ya. Dan mudah-mudahan PPN 12% nggak jadi, walaupun PDIP akhirnya mendukung ya setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka ya. Kita lihat aja lagi perkembangan seperti apa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.